Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Brigita Daksa dengan NIM P0034100214. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi metabolisme non-protein nitrogen. Di sini yang pertama ada metabolisme protein dan NPN. Protein juga disebut sebagai polipeptida yang tersusun dari asam amino yang bergandengan dihubungkan oleh peptida. Kurang lebih 75% zat padat dari tubuh manusia bersifat protein dengan fungsi yang berbeda-beda. Secara relatif, hanya sedikit protein yang ada dalam peredaran darah. Golongan terbesar protein adalah protein jaringan, protein kontraktil, dan nukleoprotein yang berwujud gen. Perbandingan banyak protein jaringan dan plasma adalah 3:3. Metabolisme. Semua protein manusia dibangun dari 20 macam asam amino, bervariasi dalam panjang rantai, urutan asam amino, dan kandungannya berkombinasi, memungkinkan tersusun molekul protein yang berbeda-beda. Asam amino masuk ke dalam badan melalui sumber makanan, dan asam amino segera diantar ke sel jaringan yang segera menyusun protein daripada sintesa, dan perombakan protein berlangsung terus-menerus dengan kecepatan sekitar 400 gram sehari. Selanjutnya, serum dan plasma. Protein-protein yang paling banyak terdapat dalam darah ialah albumin, globulin, dan fibrinogen. Selain itu, dalam jumlah kecil darah mengandung enzim-enzim jaringan, protein struktural, hormon-hormon, dan protein-protein transport. Plasma yaitu cairan ekstrasel dari darah yang beredar mengandung fibrinogen, sangat besar molekul-molekulnya, yaitu 340.000 Dalton. Berubah menjadi fibrin bila darah membeku. Setelah darah membeku, cairan tetap ada yang disebut sebagai serum. Selain itu, serum dan plasma susunannya sama, kecuali fibrinogen dan beberapa faktor koagulasi tidak ada dalam serum. Yang kedua, bagian-bagian terbesar protein dalam plasma berasal dari hati. Yang ketiga, hepatosit dan masintesa yang terdiri dari fibrinogen, albumin, dan 60-80% protein berisi globulin. Senyawa-senyawa nitrogen yang bukan protein. Dahulu NPN diukur sebagai indeks fungsi ginjal karena belum ada metode spesifik yang dapat mengukur komponen-komponen NPN. Zat-zat yang tergabung dalam NPN yaitu ureum, asam urat, kreatinin, dan amonia atau asam-asam amino. Keseimbangan nitrogen. Protein beredar dalam darah dan mengangkut asam-asam amino dari satu tempat ke tempat yang lain, yang menyajikan bahan untuk sintesis, perombakan, dan interkonversi metabolik. Kadar protein dalam serum bukan saja menyebabkan derajat proses sintetik spesifik, tetapi juga berupa persediaan homeostatis metabolik. Setiap hari 20-30 gram protein dirombak secara irreversibel. Jumlah ini adalah jumlah minimal yang harus masuk ke dalam tubuh guna mencapai keadaan metabolik yang mantap. Keadaan ini disebut sebagai keseimbangan nitrogen. Keseimbangan nitrogen disebut positif bila lebih banyak asam amino yang masuk ke dalam tubuh dari yang diekskresikan, atau anabolik. Keseimbangan nitrogen asam amino bersama metabolitnya yang berisi nitrogen melebihi masukan atau katabolik. Mungkin itu saja sedikit video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.